benar-benar fitnah. Orang-orang yang melakukan kajian tesis nasab, bahkan orang-orang yang konsen soal sejarah, soal makam leluhur, ternyata difitnah sebagai pembenci zuriat Nabi. Benar-benar bangkai kelakuan mereka itu. Padahal orang-orang yang berjuang itu, mereka itu tanpa bayaran, tanpa jaminan, nggak ada yang bayar. Apalagi misalkan fitnah mereka disangkut pautkan dengan politik. Kalau soal politik, kenapa dilakukan sekarang? Harusnya nanti saat hari pemilu, itu lebih news, lebih meledak. Cara berpikir mereka tuh biasanya cuma memfitnah. Mereka nggak berpikir yang difitnah itu siapa. Seperti Gus Abbas contohnya. Gus Abbas juga bagian dari perjuangan menjaga leluhur NKRI, menjaga kemurnian nasab Kanjeng Nabi, dianggap juga difitnah juga sebagai pembenci zuriat Nabi. Sedangkan yang dikaji di tesis nasab itu Ba'alawi. Di Ba'alawi sendiri tidak pernah atau bisa dibilang tidak berani untuk tes DNA. Lalu bagaimana bisa dikatakan zuriat Nabi? Diajak tes kajian ilmiah, tes DNA saja tidak ada yang berani. Tapi ngeles. Yang memfitnah itu justru budak-budak orang-orang lokal. Harusnya kalian sadar sejarah kalian itu hampir atau bisa dibilang tiris. Untuk 20, 30, 50, 100 tahun itu sangat berbahaya untuk anak cucu kalian. Dan yang aneh, orang-orang yang sok dan orang-orang yang memfitnah gerakan tesis nasab ini, difitnah sebagai pembenci zuriat Nabi, mereka itu sama sekali diam saat melihat para oknum-oknum Ba'alawi memaki, menghina kiai pribumi dan lain sebagainya. Sesungguhnya yang mereka bela itu bukanlah zuriat Nabi, tapi selera, tapi sebagai fans kepada artis. Ibaratnya seperti itu. Makanya mereka itu abai dan tidak melihat hasil kajian ilmiah. Sudah gamblang dan banyak makam-makam, apalagi itu sangat banyak kok, sangat banyak. Anda bisa cari dimanapun, Anda bisa cari juga di beberapa daerah. Itu banyak sekali makam-makam yang nggak jelas selalu distempel dengan gelar-gelar Ba'alawi. Secara logika, cara berpikir kalian itu, apakah kalian menerima dari hasil mimpi, dari hasil yang katanya ilmu ronsen? Apakah Anda semudah itu untuk menerima? Lalu di mana sisi intelek kalian? Lalu di mana sisi ilmiah kalian? Harusnya itu kan dikompar dari berbagai macam jenis ilmu dan sudut pandang. Tidak hanya karena kalian itu misalkan, ternyata kalian itu diuntungkan, misalkan kalian bagian dari majelis di situ, bagian dari jamaah di situ. Biasa saja orang-orang yang memfitnah itu orang yang selama ini diuntungkan. Begitu banyak contoh dan kejadian masih saja nggak paham. Kalian itu pribumi sama dengan kita-kita, maka kalian harus jeli dan teliti. Yang terancam itu sejarah kalian, sejarah leluhur kalian. Ya gimana lagi, mungkin. Makanya dulu Indonesia dijajah lama, karena orang-orang model begini itu banyak. Banyak kan apa ya orang-orang model begitu ya, yang mudah dibeli. Sebenarnya soal ini itu soal sepele. Jika orang yang dianggap itu bukan zuriat Nabi berani membuktikan, iya kan? Sampai situ saja sesungguhnya. Jika memang dia merasa tidak pede, oh saya ini bukan zuriat Nabi, ya udah nggak usah pakai gelar itu. Oh saya bukan turunan Nabi, tapi saya turunan Nabi secara keumuman. Apa? Nabi Adam. Gitu aja, selesai. Jika Anda merasa saya ini turunan Nabi, udah tes. Apa sih yang diharapkan orang-orang yang mau kemurnian turunan Nabi itu? Tes DNA, itu udah cukup sesungguhnya. Tapi sampai sekarang juga tidak pernah terlaksana. Padahal hal yang sangat simpel sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa sih begitu rupek, begitu ribetnya? Padahal ada cara-cara yang paling mudah untuk meyakinkan orang. Ya kan? Framing di masyarakat, yaitu adalah dikiranya kita orang yang mau meluruskan dianggapnya benci kepada Habaib. Padahal orang sesama umat Islam orang. Gitu. Orang nomor kaping kali yang Habaib harus bisa membuktikan
kalau dia itu memang betul-betul nasabnya nyambung kanjeng Nabi, sementara ini tidak bisa dibuktikan. Kalau orang terbukti, gak usah ngamuk-ngamuk. Nih ngamuk-ngamuk, nyong yang bisa ngamuk menurut ayo. Ya masalah menyebut orang Yahudi, yang gimana lagi? Yang namanya agama Yahudi dengan ras Yahudi beda nih panjenengan. Disebut ras Yahudi bukan berarti musuh Islam. Apa sebab? Sebab kalau ras dengan agama beda. Baru kalau agama Yahudi baru musuh Islam. Seperti itu, manuskrip bisa diputar balik, sejarah bisa dibelokkan, data-data yang ada bisa dimanipulasi. Tapi kalau data yang ada pada diri Anda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu merubah. DNA, tes DNA, awak jelek darah sampai nopo. Cek Yahudi, orang jadi masalah.